Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proposal penelitian sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas metodologi penelitian pendidikan. Dosen pengampu Dr. Sri Hastuti Nur, Magister Pendidikan. Oleh Dodi F. Riyadi, MPM 2023021014. Program Studi Magister Pendidikan Matematika Universitas Lampung. Latar belakang. Pendidikan memegang peranan penting dalam pembelajaran nasional. Dengan ini, usaha pemerintah menyempurnakan kurikulum pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem kredit semester pada pendidikan dasar dan menengah, di mana pada pasal 4 menyebutkan bahwa pembelajaran dengan SKS dikelola dalam bentuk pembelajaran yang berdiferensiasi bagi masing-masing kelompok peserta didik yang berbeda kecepatan belajarnya. Selain itu, kurikulum dirancang untuk mengembangkan penguatan pembelajaran aktif mencari, semakin diperkuat dengan pendekatan pembelajaran saintifik. Proses pembelajaran yang menerapkan sistem SKS menuntut kemandirian dalam belajar, sehingga pemerintah merancang unit kegiatan belajar mandiri atau UKBM sebagai penunjang proses pembelajaran. Isi UKBM mengutamakan pemberian stimulus belajar yang memungkinkan tumbuhnya kemandirian dan pengalaman peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam penguasaan kompetensi secara utuh melalui pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selain itu, UKBM mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skill atau HOTS, kecakapan hidup abad 21, yaitu setiap peserta didik mampu menguasai kompetensi 4C, meliputi communication, yaitu kemampuan peserta didik dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Yang kedua, collaboration, yaitu aktivitas peserta bekerja sama dengan seseorang atau beberapa orang dalam satu kelompok untuk mencari tujuan yang ditetapkan bersama. Yang ketiga, critical thinking, yaitu mengarahkan anak untuk dapat menyelesaikan masalah atau problem solving, dan creativity and innovation, yaitu kemampuan berpikir outside the book tanpa dibatasi aturan yang cenderung mengikat, serta pembudayaan literasi dan penguatan pendidikan karakter atau PPK. Berdasarkan latar belakang, maka terdapat masalah hasil dokumentasi di SMA Negeri 1 Pringsewu yang menerapkan pembelajaran SKS bahwa dari 212 peserta didik yang terdiri dari 7 kelas, diperoleh bahwa sebanyak 102 atau 48,11% peserta didik tuntas dan 110 atau 51,89% peserta didik belum tuntas dengan KKM yang ditentukan. Berdasarkan hasil dokumentasi, rendahnya hasil belajar disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. UKBM yang dirancang oleh tim penyusun belum memberikan penyesuaian dengan keadaan peserta didik di sekolah masing-masing, di mana pembuat UKBM hanya mengacu kepada kondisi peserta didik secara keseluruhan. Yang kedua, peserta didik belum memahami secara sistematika penyelesaian UKBM yang diberikan, sehingga membuat bingung, serta sumber yang diberikan pada UKBM masih sebatas memindahkan konsep buku BSE ke UKBM. Yang ketiga, soal yang diberikan pada UKBM belum menuntut peserta didik mengembangkan kemampuan tingkat tinggi. Yang keempat, kompetensi 4C peserta didik dikategorikan rendah berdasarkan analisis hasil jawaban peserta didik dari soal yang diberikan. Dari latar belakang masalah tersebut, maka diberikanlah solusi. Solusi dalam penelitian ini adalah menggabungkan antara UKBM yang menuntut peran pendidik untuk mengembangkan keterampilan baik hard skill maupun soft skill pada peserta didik dalam pembelajaran dengan menggunakan model Al-Qurun, yaitu metode yang mengacu kepada kurikulum 2013, karena tidak hanya terfokus pada pencapaian pengetahuan kognitif,
tetapi juga pencapaian sikap afektif dan keterampilan yaitu psikomotorik. Sehingga UKBM dan model Al-Qurun dikembangkan ya, dan diterapkan pembelajaran dengan menggunakan UKBM berbasis model pembelajaran Al-Qurun, ditinjau dari self-regulated learning, yaitu kemandirian belajar. Diharapkan dengan pembelajaran menggunakan UKBM berbasis model pembelajaran Al-Qurun yang diselesaikan secara mandiri, peserta didik mampu ya, meningkatkan kompetensi 4C, yaitu komunikasi, collaboration, critical thinking, dan creative thinking. Berdasarkan latar belakang masalah dan solusi yang diberikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu penelitian adalah pengembangan UKBM berbasis model pembelajaran Al-Qurun untuk mengetahui kompetensi 4C ditinjau dari self-regulated learning peserta didik. Masalah ini akan dijawab melalui pertanyaan yang pertama, bagaimana kevalidan UKBM berbasis model pembelajaran Al-Qurun terhadap kompetensi 4C ditinjau dari self-regulated learning peserta didik. Yang kedua, bagaimana kepraktisan UKBM berbasis model pembelajaran Al-Qurun terhadap kompetensi 4C ditinjau dari self-regulated learning peserta didik. Yang ketiga, apakah UKBM berbasis model pembelajaran Al-Qurun efektif untuk mengetahui kompetensi 4C ditinjau dari self-regulated learning peserta didik. Dan yang keempat, apakah UKBM berbasis model pembelajaran Al-Qurun berpengaruh terhadap kompetensi 4C ditinjau dari self-regulated learning peserta didik. Berdasarkan latar belakang masalah, solusi, serta rumusan masalah, maka didapatlah judul penelitian, yaitu pengembangan unit kegiatan belajar mandiri atau UKBM berbasis model pembelajaran Al-Qurun terhadap kompetensi 4C, communication, kolaborasi, critical thinking, dan creative thinking, ditinjau dari self-regulated learning peserta didik. Kajian teori meliputi UKBM merupakan satuan pelajaran yang kecil yang disusun secara berurutan dari yang mudah sampai ke yang sukar. UKBM sebagai perangkat pembelajaran bagi peserta didik untuk mencapai kompetensi pengetahuan dan keterampilan pada pembelajaran dengan menggunakan sistem kredit semester atau SKS, sekaligus sebagai wahana peserta didik untuk menumbuh kembangkan kecakapan hidup abad 21 seperti berpikir kritis, bertindak kreatif, bekerja sama, dan berkomunikasi, serta tumbuhnya budaya literasi dan penguatan pendidikan karakter atau PPK. Yang kedua, model pembelajaran Al-Qurun menerapkan pembelajaran berbasis Al-Qurun, teaching model ATM, difokuskan pada penyelesaian tugas-tugas dengan tujuan tercapaian pemahaman konsep matematika peserta didik. Al-Qurun teaching model ATM memiliki urutan yang sesuai dengan hurufnya, yaitu A, L, Q, U, R, U, dan M. Huruf A berarti pengakuan, huruf L berarti penelusuran pustaka, huruf Q berarti penyelidiki, huruf U berarti unit atau menyatukan mensintesis, huruf R berarti refine atau menyaring, huruf U berarti use atau penggunaan, dan N berarti name atau menamakan. Self-regulated learning adalah suatu proses yang dilakukan atas dorongan internal dari diri tanpa bergantung dengan orang lain, tanggung jawab sendiri untuk menguasai kompetensi guna mengatasi suatu masalah. Adapun indikator yang dipilih, inisiatif belajar, mendiagnosa kebutuhan belajar, menetapkan target dan tujuan belajar, memonitoring, mengatur dan mengontrol, memandang kesulitan sebagai tantangan, memanfaatkan dan mencari sumber yang relevan, memilih dan menerapkan strategi belajar, mengevaluasi proses dan hasil belajar, serta self-efficacy atau konsep diri. Kompetensi 4C. Keterampilan 4C yang dimaksud adalah communication, yaitu kemampuan peserta didik dalam menyampaikan ide dan pikiran secara cepat, jelas, dan efektif. Kedua, collaboration, yaitu aktivitas bekerja sama dengan seseorang atau beberapa orang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Yang ketiga, critical thinking,
yaitu mengarahkan anak untuk dapat menyelesaikan masalah problem solving. Dan yang keempat, definisi operasional. Yang pertama, kompetensi 4C. Kompetensi 4C dalam penelitian diukur sesuai dengan indikator yang telah ditentukan pada definisi konseptual, meliputi tes pengetahuan untuk kompetensi communication, critical thinking, dan creative thinking, serta tes keterampilan untuk kompetensi collaboration dalam bentuk soal uraian. Yang kedua adalah self-regulated learning. Dalam penelitian ini diukur sesuai dengan indikator yang telah ditentukan pada definisi konseptual dengan menggunakan angket dalam bentuk skala Likert. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dapat disajikan dalam diagram berikut. Yang pertama, berdasarkan masalah pra-penelitian. 1. Hasil dokumentasi terkait hasil belajar peserta didik. Yang kedua, wawancara dengan guru dan peserta didik. Yang ketiga, tes pra-penelitian meninjau kemampuan peserta didik. Masalah tersebut belum memenuhi dimensi belajar abad 21, di mana menurut OECD meliputi informasi, komunikasi, etika, dan pengaruh sosial. Di mana keterampilan abad 21 meliputi literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi. Keterampilan yang harus dimiliki dalam konteks abad 21 yang sering disebut dengan kompetensi 4C meliputi keterampilan communication, collaboration, critical thinking, dan creativity and innovation. Sehingga dilakukan perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014, di mana tentang penyelenggaraan sisam kredit semester pada pendidikan dasar dan menengah adalah pembelajaran dengan UKBM dan dilakukan dengan mandiri oleh peserta didik. Sehingga dikembangkan UKBM berbasis model pembelajaran Al-Qur'an terhadap kompetensi 4C ditinjau dari self-regulated learning, yang nantinya teori belajar peserta didik di sekolah penyelenggaraan SKS menuntut kemandirian dalam belajar pada proses pembelajaran dengan menggunakan UKBM, mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi. Lalu dilakukan proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Pringsewu. Diharapkan akan berpengaruh kepada kompetensi 4C. Hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah hasil pengembangan UKBM berbasis model pembelajaran Al-Qur'an terhadap kompetensi 4C ditinjau dari self-regulated learning. Peserta didik ditunjukkan dengan bagaimana proses kewalitan, kepraktisan, efektivitas, dan produk hasil pengembangan, serta terdapat pengaruh terhadap kompetensi 4C dengan ditinjau dari self-regulated learning peserta didik dalam mengerjakan produk hasil pengembangan. Metodologi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan, di mana proses dari penelitian dan pengembangan itu adalah validasi produk pendidikan. Metodologi penelitian adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Sehingga jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan. UKBM berbasis model pembelajaran Al-Qur'an terhadap kompetensi 4C ditinjau dari self-regulated learning peserta didik. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 10 SMA negeri yang ada di Provinsi Lampung yang menerapkan proses pembelajaran SKS dari kelompok MIPA. Karena objek yang diteliti sangat luas, maka digunakan cluster sampling, sehingga diperoleh sampel daerah, dipilih secara random, terpilih satu sekolah yaitu SMA Negeri 1 Pringsewu dengan jumlah kelas dan peserta didik. Dalam penelitian ini dari sampel daerah yaitu SMA Negeri 1 Pringsewu diambillah sampel secara stratified random sampling. Diambil 3 kelas meliputi 1 kelas uji coba lapangan utama dan 2 kelas uji coba lapangan operasional. Prosedur pengembangan. Penelitian ini menggunakan model pengembangan yang dikembangkan oleh Tia Garajan yang disingkat dengan 4D, yang merupakan perpanjangan dari Define, Design, Development, dan Dissemination. Variabel penelitian terdiri dari variabel dependent yaitu kompetensi 4C dan variabel moderator yaitu self-regulated learning. Instrumen penelitian yang pertama tes,
meliputi post-test dalam bentuk esai untuk mengukur kompetensi 4C, non-test yaitu angket untuk mengukur self-regulated learning. Analisis data. Analisis yang pertama adalah analisis kebutuhan. Pada tahap studi pendahuluan dilakukan analisis terhadap angket kebutuhan pendidik dan peserta didik serta hasil belajar peserta didik yang dideskripsikan dalam bentuk persentase, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara kualitatif dan kuantitatif untuk masalah yang terjadi. Yang kedua, analisis kevalidan. Kevalidan UKBM berbasis model pembelajaran Al-Qur'an terdiri dari validasi isi dan kontrol. Pada produk diperoleh dari ahli melalui uji atau validasi ahli. Instrumen penilaian uji ahli menggunakan skala Likert yang memiliki pilihan jawaban sesuai dengan konten pertanyaan, yaitu skala penilaian mulai dari 1 tidak ada, 2 kurang, 3 cukup, 4 baik, dan 5 baik sekali. Analisis yang ketiga yaitu analisis kepraktisan dan kemenarikan. Kepraktisan UKBM berbasis model pembelajaran Al-Qur'an diperoleh dari data respon pendidik, calon pendidik, dan peserta didik menggunakan skala Likert. Yang keempat, analisis self-regulated learning, yaitu menganalisis hasil angket dan dikelompokkan berupa tingkatan yang dimiliki peserta didik berdasarkan asumsi normal meliputi kelompok tinggi, kelompok sedang, dan kelompok rendah. Analisis keefektifan meliputi analisis uji coba lapangan utama. Pada uji coba lapangan utama menggunakan metode eksperimen yaitu yang dilakukan dengan one shot case study, sehingga analisis yang digunakan adalah membuat persentase ketuntasan secara klasikal dari hasil post-test berdasarkan kompetensi 4C dan dikatakan tuntas belajarnya jika 75% peserta didik mengikuti proses pembelajaran mencapai KKM setelah hasil kompetensi 4C dikonversi ke skala 100. Yang kedua, analisis uji coba lapangan operasional dari analisis keefektifan. Pada uji coba lapangan operasional dilakukan dengan desain eksperimen post-test only control design. Uji analisis yang digunakan adalah MANOVA. Alasan memilih MANOVA karena ingin mengetahui perbedaan rata-rata kompetensi 4C meliputi kemampuan communication, collaboration, critical thinking, creative thinking ditinjau dari self-regulated learning peserta didik terhadap model pembelajaran yang diterapkan sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sekian dan terima kasih. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.